Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Indahnya di pagi hari yang cerah ini, di bulan suci Ramadan, Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara yaitu Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji Yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua selalu sehat afiat. Amin, amin. Bagaimana kabarnya jamaah ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan kajian materi tentang tema toleransi dalam Islam. Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan tentang tema pada pagi hari ini yaitu toleransi dalam Islam. Siap ya ibu-ibu untuk mendengarkan? Siap. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama kajian materi tentang toleransi dalam Islam bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silahkan Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisam bihablil matin. Summa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian dan juga seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita semua bisa maksimal dalam mengisi Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ngaji kita pagi ini bertema toleransi. Jangan salah nyebut, toleransi bukan telur asin. Toleransi. Toleransi itu adalah
Kalau bahasa lain tenggang rasa. Dalam bahasa agamanya tasamuh. Dalam bahasa lainnya kita memahami keadaan orang lain. Kita memahami perbedaan yang ada. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan ini ajaran Islam. Dalam Islam ada prinsip yaitu la ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. La ikrah, tidak ada paksaan fid din untuk masuk ke dalam agama Islam. Bahwa Islam ini mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh memaksakan orang lain untuk ikut dengan kita. Kewajiban kita ini hanya menyampaikan wa ma alaina illal balagh, dan tidak ada kewajiban kepada kita kecuali hanya memberitahukan, hanya menyampaikan. Nanti dia menerima dan tidak itu sudah bukan kewajiban kita lagi. Dan seandainya orang yang kita ajak itu ternyata punya pilihan lain, mereka memilih agama yang lain, maka kita wajib menghormati pilihan mereka. Karena menurut mereka yang benar itu ya yang diyakini oleh dia itu, walaupun itu berbeda dengan keyakinan kita. Ini yang diajarkan oleh Islam, bahwa Rasulullah dan juga para nabi-nabi sebelumnya tidak pernah memaksa orang lain untuk ikut dalam agamanya. Lah kok ada terjadi peperangan dalam Islam, itu hanya sifatnya pembelaan diri. Ketika umat Islam udah diserang, umat Islam dihinakan, maka boleh membela diri, dan saat itu terjadi dengan peperangan. Dan juga prinsip dalam Islam itu rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebar rasa sayang kepada siapapun walaupun dia berbeda agama. Bahkan dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengar mungkin, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang iman pada Allah, iman pada hari akhir, maka hormati tetangga. Di situ tidak dibatasi agamanya apa, walaupun tetangga kita agamanya beda. Kalaupun misalnya agamanya sama tapi cara beragamanya beda. Misalnya kita pakai kunut, dia tidak. Kita tahlil, dia tidak. Kita ziarah kubur, dia tidak. Kita tarawih 20, dia 8. Itu cara yang berbeda, maka tetap kita hormati dan kita hargai. Enggak boleh memaksakan. Ini toleransi. Dalam seagama, yang berbeda agama juga begitu. Misalnya di tetangga kita, teman kita beda agama, ia menjalani ibadah, maka kita wajib bertoleransi dengan cara, bukan berarti kita langsung ikut cara ibadahnya, tidak. Tetapi dengan kita memberi kesempatan dia untuk beribadah. Misalnya kalau dia karyawan kita, ketika mereka merayakan hari raya, kita kasih hari libur. Kita tidak usil dan tidak ganggu mereka ritual agamanya, mereka menjalani ibadahnya. Ini termasuk bagian dari toleransi. Awas jangan nyebut telur asin. Ini kadang ada yang plesetin, kaum telur asin, wah wis bahaya. Ini ajaran yang diajarkan oleh Islam, salah satunya toleransi. Tadi di ayat yang dibacakan di penghujungnya lakum dinukum waliyadin. Monggo dilanjut. Baiklah, kita jeda dulu. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana. Tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji Yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji Yuk. Masih semangat ya Ibu-ibu? Puasanya semangat ya Ibu-ibu? Semangat, alhamdulillah.
Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang ingin bertanya tentang tema pada pagi hari ini yaitu toleransi dalam Islam. Silahkan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz, insya Allah Bapak Ustadz akan siap untuk menjawab. Silahkan ibu yang ingin bertanya siapa? Ya, silahkan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohaya dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Mohon bertanya Pak Ustadz, batasan mana saja toleransi yang diperbolehkan dalam Islam? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab ya Bu sama Bapak Ustadz. Silahkan yang ingin bertanya lagi. Iya, tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sriani dari Purworejo, Jawa Tengah. Pak Ustadz mau bertanya, bagaimana sikap dan perilaku kita kepada keluarga atau tetangga yang mu'alaf? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silahkan Bapak Ustadz. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinfo TV dimanapun berada. Ada pertanyaan yang pertama, batasan apa yang diperbolehkan toleransi dalam Islam? Dalam kita menjalani agama atau agama kita ini ada yang bersifatnya ritual, ada yang bersifatnya sosial. Kalau yang bersifat ritual, maka tidak ada istilah toleransi. Yolakum dinukum waliyati. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ini dalam ranah ritual. Kalau kita sholat, orang lain gak usah yang berbeda agama untuk diajak sholat. Wong agamanya beda. Kalau misalnya kita punya teman yang Nasrani, ketika mereka mau kebaktian di gereja, ya kita gak usah mau nyobain dong ikut. Ini ranah-ranah ritual. Ranah ritual itu udah ada batasan, lakum dinukum waliyati. Kadang ada anak-anak kita yang tinggal satu kos kalau bulan Ramadan ini, saya pernah ada cerita, dia bukan non-Islam, bukan orang Islam. Tapi karena satu kos semuanya Muslim, ia ikut puasa. Yaitu ini ranah ritual sebetulnya. Dalam Islam kita, kalau mereka melakukan ibadah, kita tidak boleh ikut karena ini ranah ritual. Tapi kalau ranah-ranah sosial, maka ya kita sama agamanya apapun sama. Kita kerja bakti di lingkungan, mungkin ibu-ibu yang pengurus PKK, pengurus posyandu, terus apalagi yang ngurusin nyamuk ya. Nah, ya anak nyamuk ada diurusin gitu kan, biar cepat gede. Nah, kalau dalam ranah-ranah sosial seperti ini, kita bekerja, kita berdagang, berbisnis, ini kan ranah sosial. Maka apapun agamanya, ya wis kita bareng-bareng, toleransinya di situ. Maka kita harus pinter-pinter membedakan mana ranah ritual, mana ranah sosial. Mana yang murni ajaran agama, mana yang bercampur budaya. Kalau yang ajaran agama kayak sholat, yang kita Muslim, yang Kristen kebaktian, ini masing-masing. Kalau kita Idul Fitri merayakan hari rayanya, mereka Natal merayakan hari rayanya, ya wis masing-masing. Itu dalam ayat lakum dinukum waliyati. Yang kedua, kalau kita punya teman, saudara, tetangga yang mu'alaf, tentu mereka sudah Islam, perlakuannya ya sama dengan saudara-saudara kita yang Islam. Cuma ada sedikit keistimewaan. Orang mu'alaf ini berhak untuk menerima zakat walaupun mungkin dia orang kaya. Dia mau menerima atau tidak, kalau memang dia itu mu'alaf baru masuk Islam, boleh berhak menerima zakat. Di ayatnya ada. Lah kemudian yang kedua, kalau memang kita mampu untuk memberikan bimbingan, ya dibimbing. Jangan ketika belum masuk Islam kita ajak, begitu sudah di Islam kita cuekin. Ini yang bahaya. Ketika memang dia sudah berada di dalam saudara kita, seagama dengan kita,
ya kita perlakukan seperti yang lainnya. Cuman ada keistimewaan itu sendiri. Tadi misalnya bolehnya ia untuk menerima zakat. Nah kalau di orang kaya, ya itu urusan dia. Tapi kewajiban kita sebagai muslim untuk memberi zakat kepada dia. Kemudian yang tadi, memberi bimbingan. Tentunya bimbingan-bimbingan yang pokok. Kita perkenalkan Islam yang mudah, jangan dipersulit. Orang baru masuk Islam diajarin usolli fardu duhuri. Makhrajnya harus pas ya Allah, wong kita yang ngaji puluhan tahun aja belum tentu bisa pas kok. Kalau yang baru mu'alaf, ajari yang pokok-pokok aja. Wis pokoknya niat pakai bahasa yang ia bisa. Yang penting dia baca takbir, Allahu Akbar, beres. Kemudian kalau memang mampu ajarin Fatihah sebisanya. Ajari yang wajib-wajib dulu. Jangan yang ribet-ribet, yang susah-susah langsung diajarkan. Kapok nih. Wah, loh. Duduk tahiyat awal, Bu, itu bagi seorang mu'alaf susah loh. Duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat akhir itu susah. Lah kalau nggak bisa ya sebisanya, fattaqullaha mastata'tum, jalani ketaatan kepada Allah ini dengan cara yang semampunya, semaksimalnya dia. Kalau memang dia yang mu'alaf itu tadi ya jangan dipersulit. Wong Islam itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki dengan cara yang mudah. Apalagi dia baru masuk Islam. Wong Islam yang sudah lama saja jangan dipersulit kok. Ngaji jangan bahas neraka mulu. Lemes ngaji mah neraka mulu. Termasuk saya ini ngaji jarang-jarang bahas neraka. Cukup banyak sekedar tahu, tapi kalau dibahas sampai detil takutnya pada lemes. Ya kalau perlu kalau saya ngaji pokoknya ya guyang-guyu, ketawa ketiwi. Dalam satu hadis termasuk umat pilihan Rasulullah itu orang yang tertawa lepas. Makanya kalau ketawa udah lepasin aja. Loh karena termasuk orang yang tertawa lepas itu orang yang pede dengan rahmat dan ampunan Allah. Biar saya begini insya Allah masuk surga ya Robbal alamin. Ngaji kok neraka, apalagi mu'alaf diajak ngaji neraka mulu, balik lagi dia itu diancem mulu saya. Dan mu'alaf itu terakhir, semua ibadah yang ia tinggalkan pemutihan. Umur 50 dia masuk Islam, puasa, sholat yang dulu dia tinggalkan pemutihan. Pokoknya terhitung baru. Kalau yang hablum minan nas, yang enggak ada pemutihan, utang tetap bayar. Lah kok enak temen, begitu masuk Islam utang lunas. Kalau yang hablum minallah, maka pemutihan. Tapi yang hablum minan nas, yang kesalahan dengan sesama kita, yang tetap minta maaf, utang ya wajib dibayar. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada studio, jangan kemana-mana, kita jeda dulu, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Susanto. Ngaji Yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Susanto. Ngaji Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan tentang tema pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan tentang tema toleransi dalam Islam. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah, tak terasa di penghujung perjumpaan kita pada pagi ini, dalam toleransi yang diajarkan oleh Islam tergambar dengan jelas di surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal, hati-hati baca ini, bisa jalan gak bisa pulang. Ayat ini asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya
yaitu sekelompok dari tokoh-tokoh Quraisy datang pada Rasulullah untuk mengadakan perjanjian damai dengan syarat, yaitu ketika umat Islam menjalani ibadah, orang kafir Quraisy akan ikut ibadah. Tapi giliran sebaliknya, umat kafir Quraisy mau ibadah, maka Rasulullah dan umat Islam juga diajak ibadah. Kalau bahasa gampangnya begini, ketika Idul Fitri, yo Idul Fitri bareng-bareng, tapi ketika Natal, yo Natal bareng-bareng. Nah, kemudian ajakan itu ditolak mentah-mentah oleh Allah dan disampaikan dalam ayat Qul ya ayyuhal, katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, saya tidak akan melakukan ritual seperti apa yang kalian lakukan, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga nggak perlu ikut ritual yang saya lakukan. Kalau saya Idul Fitri, ya udah saya Idul Fitri dengan agama kami dan umat kami, kalian nggak perlu ikut. Wala ana abidum ma abadtum, ini penegasan bahwa saya bukan orang yang menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak perlu menjadi penyembah apa yang kami sembah. Artinya kalau kalian mau Natalan, ya silahkan, saya tidak akan ganggu. Kalau kami mau melakukan Idul Fitri, ya jangan diganggu. Saya akan menyembah Allah Tuhan saya, ya jangan diganggu. Dan kami pun siap untuk tidak mengganggu kalian yang menyembah agama atau Tuhan selain Allah. Itu urusan kalian, itu yang disebut dengan toleransi. Kemudian di penegasan pungkasan, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Jadi batasan toleransi kalau ranah ritual jangan, tapi kalau ranah sosial kita bersama-sama. Ini toleransi yang berbeda agama. Nah, toleransi yang seagama seandainya di hal-hal yang berbeda, maka Islam pun mengajarkan lana a'maluna walakum a'malukum, yang kami lakukan ya akan kami lakukan, jangan ganggu. Yang kalian lakukan silakan, kami nggak akan ganggu. Kalian mau kunut mau enggak ya terserah, kalau saya yakin kunut itu sunnah. Ini toleransi dalam Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.